Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri Nama Tuhan adalah Menara yang Kuat akan berjudul Dia Mengingat Janjinya pada kita. Nama Tuhan yang akan kita renungkan adalah kata Adonai. Adonai ini artinya Tuhan, the Lord. Dalam pemakaiannya biasanya ini dijadikan panggilan terhormat pada masa itu, dalam masa kuno, yaitu panggilan terhormat kepada seorang majikan. Berarti dia memiliki budak, dia memiliki orang-orang yang dia asuh atau yang bekerja kepada dia, atau panggilan kepada suami, dan juga panggilan terhormat kepada raja, tetapi juga kepada Allah sendiri. Seringkali Adonai ini dikombinasi dengan kata Yahweh. Nama Adonai yang mengacu kepada Yahweh itu disebut lebih dari 400 kali di dalam Perjanjian Lama. Bahkan Yesus Kristus sendiri disebut Adonai dalam Mazmur 110 ayat 1. Dikatakan, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Karena Yesus yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, maka ini adalah nubuatan tentang Mesias, tentang Kristus. Jadi Kristus Yesus juga adalah Adonai. Adonai sering menyertai kata Yahweh. Maka pertama sekali Adonai ini ditemukan di dalam Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ada sebuah prinsip di dalam Alkitab, kalau kita mempelajari firman Tuhan, yang disebut sebagai hukum disebutkan pertama sekali. Konteksnya apa? Maka kata Adonai yang pertama sekali ditemukan adalah pada konteks penciptaan. Berarti pada saat itu, Tuhan Adonai adalah pencipta. Karena Adonai adalah pencipta segala sesuatu, maka Adonai juga adalah pemilik dari yang dia ciptakan. Pemilik dari segala sesuatu, dari segala yang ada. Nah, pemazmur mengungkapkan bahwa seluruh ciptaan, alam maupun manusia, mengakui kepemilikannya. Kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya, dalam Mazmur 95 ayat 5. Nah, karena Adonai ini adalah pemilik segala sesuatu, dia sebagai implikasinya bertanggung jawab atas segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari kendalinya. Segala sesuatu harus tunduk kepada rencana agung Adonai, baik bagi manusia maupun kepada alam semesta ini. Jikalau kita mempercayakan diri kita kepada Adonai sebagai pemilik hidup kita dan segala yang kita miliki saat ini, maka kita bisa percaya bahwa Dia, Adonai, bertanggung jawab atas hidup kita dan atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Akan tetapi, Adonai juga mengharapkan tanggung jawab atas hidup kita. Kita tidak boleh sembrono. Sebagai contoh di dalam kasus COVID-19 ini, Adonai bertanggung jawab melindungi hidup kita, menjaga kita dari gulungan tali-tali maut. Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekeliling kita dengan mematuhi setiap protokol kesehatan ataupun yang menjadi tanggung jawab kita kemanapun kita pergi. Di dalam Alkitab, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa panggilan ini juga ditujukan kepada manusia. Sarah memanggil suaminya Adonai, artinya dia mengakui bahwa dia berada dalam pimpinan suaminya. Ia percaya bahwa Abram bertanggung jawab atas keluarga mereka. Adonai bertanggung jawab dalam memenuhi apa saja yang ia janjikan kepada orang yang berada di bawahnya atau yang dia ciptakan. Semua orang yang tunduk kepada Adonai dan mentaati Adonai sepenuhnya, maka dia bertanggung jawab menggenapi semua yang ia janjikan kepada mereka. Abram, setelah dia mendapatkan kekayaan, kekuatan, kehormatan,
10 tahun setelah ia menerima janji Adonai akan keturunan dari Kejadian 12 ayat 2, dia tetap mengalami kegundahan. Bayangkan, sudah memiliki segala sesuatu, kekayaan, kekuatan, kehormatan, orang-orang, dan juga nama baik, nama hebat dikenal di antara raja-raja. Tetapi dia tetap gundah. Kenapa? 10 tahun dia sudah menanti, kok belum datang anaknya yang dijanjikan Tuhan. Dia sadar bahwa tidak ada orang yang akan mewarisi semua kekayaan ini kecuali hambanya, Eliezer orang Damsyik itu. Dikatakan di dalam Kejadian 15 ayat 1, inilah kegundahan dari Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, ya Adonai, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Walau Abraham mempercayai janji Adonai, tetapi dia tidak mengerti akan waktu dari Tuhan. Usianya makin terus bertambah, istrinya Sarah terus semakin tua, dan akhirnya kita tahu bahwa dia mati pucuk, rahimnya tertutup. Tetapi ternyata Adonai tidak lupa bahwa ia ingat janji itu dan bahkan meneguhkan kembali janji firman-Nya kepada Abram. Dan pada waktu itu Abram memutuskan untuk percaya, dan itulah yang diperhitungkan Adonai sebagai kebenaran. Pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Orang dibenarkan menurut ayat ini karena kepercayaannya kepada Adonai. Apa ya? Penguatan janji Adonai kepada Abram. Di dalam ayat yang kelima dan 6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu dasar Abram dibenarkan di depan Allah. 25 tahun setelah janji Kejadian 12 ayat 2, Abram akhirnya memperoleh anak yang dijanjikan oleh Adonai. Dia sanggup untuk membuat rahim Sarah yang telah tertutup itu terbuka kembali dan melahirkan Ishak bagi Abraham. Adonai sanggup masuk ke dalam segala keadaan apapun dan menggeser, mengubah, atau bahkan membalikkan keadaan untuk menggenapi rencana baik-Nya. Karena Dialah yang menciptakan mulut, hidung, mata, telinga, dan intelektual kita. Dan ini terjadi bahkan juga kepada Paulus yang akhirnya mengakui Yesus sebagai Adonai. Rencananya sanggup dibalikkan dan diubah oleh Yesus untuk menjadikan Paulus sebagai alat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ada sebuah ilustrasi. Kita tahu bahwa kuda-kuda yang dipakai oleh para panglima, raja-raja pada masa kuno, ataupun bahkan di kerajaan-kerajaan seperti kerajaan modern sekarang ini, kuda-kuda itu adalah kuda pilihan. Terutama kuda yang ditunggangi oleh raja, oleh panglima-panglima, orang-orang terhormat. Biasanya ini bukan diternakkan sebelumnya. Mereka cari di tempat yang paling bagus, kuda liar, kuda jantan, lalu kemudian oleh si penunggang atau si penjinak, atau kalau di Amerika cowboy itu, mereka cari dan mereka ambil, lalu kemudian ketika sudah mulai diikat dan kemudian dia mulai ditunggangi, tentu reaksi pertama dari si kuda itu adalah menjungkir, melontarkan si penunggang itu dari punggungnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh si penunggang kuda itu? Apakah dia menyerah? Tidak. Dia kembali lagi menunggang kuda yang liar ini. Dan kali ini dia masih berontak dan dia lontarkan lagi orang tersebut. Mungkin jatuh. Atau mungkin si penunggang kuda itu mulai bertahan, dia mulai pegang. Tapi kemudian bolak-balik mungkin berkali-kali, tetapi akhirnya si penunggang kuda tetap tinggal di pundak itu, di punggung kuda itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kuda itu tunduk. Dan pada waktu kuda itu tunduk, disitulah waktunya kemudian terjadi bonding dan
baru mulai kuda itu dilatih untuk bisa ditunggangi oleh orang terhormat dan tunduk kepada setiap instruksi yang diberikan. Orang-orang masih belum akan melihat Adonai dan kuasa yang biasa dia lakukan jika dia belum pernah menjadi Adonai di dalam hidup orang tersebut. Jika kita masih terus menolak tindakan Allah dalam hidup kita, agar janjinya bisa tergenapi seperti kuda liar itu, yang terus-menerus menolak untuk ditundukkan dan mengakui kekuatan Adonai, maka dia belum bisa memakai hidup kita sepenuhnya bagi kemuliaan. Adonai tidak puas hanya ada dalam diri Anda. Karena banyak orang percaya Allah. Dan dia percaya Allah ada dalam dirinya. Good. Dia tidak puas dengan itu. Kenapa? Karena dia ingin memiliki hidup Anda sepenuhnya. Karena sebagai pemilik, dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita sepenuhnya. Adonai pasti akan menggenapi janjinya pada saat Ia melihat kita sudah siap dan menjalani proses pembentukan itu. Satu-satunya respon Anda yang benar kepada Adonai adalah menyerahkan diri, menundukkan kehendak Anda kepada kehendaknya, mempercayakan jalan-jalan yang akan Anda tempuh kepada jalannya sendiri. Sudahkah Anda menjadikan Yesus Adonai? Dan Dia pasti akan menggenapi janjinya pada waktunya kepada setiap Anda. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau adalah Adonai bagiku. Aku mengakui Engkau pemilik sepenuhnya hidupku. Engkau bertanggung jawab atas hidupku dan pasti menggenapi janjimu. Tolonglah aku untuk mempercayakan hidupku sepenuhnya kepada kekuasaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.